لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah amma ba'du. Sejenak para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama sekalian sangat beten gaula muljaki takmir Masjid Raudatul Jannah Banyuanyar sangat beten gaula kamuljaki seteja para imam Masjid Raudatul Jannah juga nan Bilal Masjid Raudatul Jannah sekalian dengan jamaah Masjid Raudatul Jannah shaimin sejenak sesami beten gaula muljaki ben misami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Semoga sejenak sehadir esori mangkin kainto shaimin rahimakumullah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Dan kelak nanti di akhirat kulaban panjenengan sedaja termasuk orang-orang seiridoin sarang Gusti Allah masuk dekah golongan ahli swargana Allah Subhanahu wa taala ben golongan-golongan orang-orang seeseporah dosa-dosan sarang Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah shaimin rahimakumullah. Ada redaksi siam yang tiga itu mencegah. Pencegahan ke itu para abu jabatan kehormatan untuk kulaban panjenengan saja menjadi lulus
dan aman, nyaman, makmur, mencegah, siam. Beda orang kento mencegah dari barang si haram, tak deer barang si haram. Ini kan nyaman puasa ya. Beda orang nikah tak omong, deer, nginom, lakonin, cuman tak omong. Mereka siam, padana Siti Maryam. Jadi tepaan hamil, bekto itu puasan tak ngomong Siti Maryam. Siam termasuk puasa padan puasan Nabi Daud. Saare puasa, saare punten, saare puasa, saare punten dalam setahun. Siam kia puasa juga gitu. Orang-orang Yahudi berabu jabatan kehormatan puasa. Orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi puasa. Sehingga puasa kayak itu banyak sehingga laksana aki cuman tak pada. Ketika Gusti Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang lebih betul 12 bulan perintah puasa. Karena orang-orang Yahudi ngucap para bujabatan kehormatan, orang Islam tak ndik puasa ya bon. Sendik puasa orang Yahudi, orang Nasrani. Maka para bujabatan kehormatan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa. Sepuasa nak orang Islam nikah tak pada kelaban puasa orang Yahudi dan Nasrani. Sekadima ibadah bulan Ramadan untuk perintah puasa kan itu bukan hanya siangnya dikasih pahala oleh Allah, tapi malamnya pun dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ruang dan tempat, tidak ada waktu, menit atau jam yang mengatur tentang masalah diterimanya puasa. Jadi semuanya di bulan Ramadan, siang, malam, pagi, sore, semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan-bulan selain, maka ada waktu-waktu mustajab. Seperti sholat Jumat antara khatib duduk dan berdiri, kita dianjurkan untuk berdoa karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Ada juga waktu setelah maghrib sampai isya, itu adalah waktu yang mustajab. Bukan setelah isya tidak ada waktu yang diterima sama Allah, diterima cuma lama, bukan waktu-waktu yang mustajab. Tapi kalau maghrib ke isya waktu mustajab antara pagi subuh sampai ke jam 8 duha waktu mustajab. Tapi di bulan Ramadan seluruh waktu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan duduk pegang tasbih atau qiraatul Quran, tidur pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan abek itu ruku dan sujud, tidurnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saking murahnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pahala, pintu rahmat ning bulan Ramadan dekat umat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang ketiga, man qama bilailatil qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada tiga. Yang pertama, orang yang puasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dari segala dosanya yang terdahulu, baik yang kecil maupun yang besar, yang baik yang diingat maupun yang telah dilupakan. Terlupakan dosa tak itu bedin kau ulah panjenengan itu aja, tapi kau lebih apa di bulan Ramadan hanya karena iman mencari ridha Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dosa-dosanya. Pertama, sing nomor dua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa yang berdiri di malam hari untuk melaksanakan ibadah tarawih, man qoma ramadhana, salat tarawih itu kan sunat. Tapi ibadah tarawih itu di bulan Ramadan, man qama ramadhana, karena dia salat tarawih tidak ada lain karena mencari ridha Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan segala dosanya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kecil atau besar, baik yang masih ingat maupun yang sudah terlupakan. Jadi khasiatnya salat tarawih sama dengan puasanya. Jadi puasanya itu ibadah, tarawihnya juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man qama bi lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berwirid, baca solawat, baca istighfar, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di malam Lailatul Qadar itu kita keluar masuk di rumah dengan baca syahadat, syahadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, daripada membicarakan orang, fitnah, ghaibah. Baca solawat, istighfar, syahadat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala dan meridhoi kita sehingga kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, sehingga kita terjauhkan dari ancaman api neraka. Baca di malam Lailatul Qadar, maka min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Itu diberikan hanya kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sang baginda Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sang Rasul, sang pimpinan, sang Nabi Allah, bagaimana kita umurnya, umat ini cuma 60, 70, paling banyak 100 pol 50 sudah, 150 dapat mengalahkan umat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam yang umurnya 500 tahun, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa berbuat dosa. Sedangkan umatmu ya Rasul digelari ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kualitas ibadahnya hanya segitu saja, dengan tobatnya sekian saja, kualitas ibadahnya
hanya beberapa detik saja. Caranya sholat tak jauh daripada kurang lebih 5 menit, itu pun paling lama. Sholat duhur 5 menit Pak rokaat, apa boleh sholat subuh? Yang dengan judul sekarang ini puasa yang berkualitas. Maka kualitasnya hanya sekian saja ya Rasul. Bagaimana dapat mengalahkan umat Nabi Musa yang ibadahnya 500 tahun. Selalu dia beribadah kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirinya selalu Allah, 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 Allah. Sedangkan umatmu ya Rasul, aku ini para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang masuk Islam yang pertama beriman kepadamu wahai sang Nabi. Ummatan marhumah, umat setelahku ini adalah umat yang ngantuk, sering tidur. Umat yang tidak pernah membuka ayat suci Al-Quran. Umat yang tidak istiqomah untuk sholat sunnah. Bagaimana dapat mengalahkan umatnya Nabi Musa yang selama dia 500 tahun beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang Nabi, sang Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya yaitu Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Sekali orang itu baca istighfar, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya melebihi 500 tahun istighfarnya umatnya Nabi Musa. Sekali dia bersolawat, dia diangkat solawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi solawatnya, bacaannya umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam selama 500 tahun. Apabila dia dalam keadaan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kali saja ruku dan sujudnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi umatnya Nabi Musa 500 tahun. Kalau dia berruku, bersujud, bersolawat, bertasbih, baca istighfar, berzikir di malam Lailatul Qadar, tentunya orang ini memang sudah pilihan Allah. Orang ini adalah orang yang istiqomah. Kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dia berdiri, dia duduk, bertasbih, dia mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikannya dan kebaikan keluarganya dan kebaikan masyarakat seluruhnya, bangsa dan negara umumnya. Maka di malam Lailatul Qadar ini adalah jawaban untuk mengangkat derajatnya umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantasnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterima kasih, bersyukur kepada Allah punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya umat yaitu yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah karena nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sangat beten kehormatan. Al-Syekh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga adabu man jaa Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa orang man jaa Ramadhan futihat fil jannah. Barang siapa yang senang atas datangnya bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan senang jember, maka kejemberna nika membuat orang kento buka jalanna pagempang len jalanna dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Senang. Orang kan senang bae pun la buka lah jalan Nabi Allah ke surga ni pagempang. Debu boleh Imam Abu Hurairah man dakhala bi syahri Ramadan wa futihat abwabul jannah.
Dan barang siapa yang telah berpuasa dalam memasuki Ramadan, bulan Ramadan berpuasa, tidak berhenti sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu surga. Ada surga Jannah, ada Royan, dan ada pintu surga 8. Pintu surga buka pun Allah Subhanahu wa taala untuk puas di bulan Ramadan. Dia kena mengajinya istiqomah, wiritannya istiqomah, salat sunnahnya istiqomah. Itu ada surganya, pintu surganya masing-masing yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus 7 pintu neraka. Wa futihat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah dengan minta istighfar, baca istighfar dan selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam debu dekat para sahabat, dekat umat, man faraha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jazaduhu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya gembira, hatinya lah gembira, bukan lisannya yang gembira, kan? Hatinya gembira, yang hatinya gembira memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka mendekati kepada tubuhnya. Nyeting ka koleen haramaki ban Allah Subhanahu wa taala. Qur'atin berak. Soal lamun lesan si berak bi ate tak pade. Karena ate ini kekeneng na keimanan dekat Allah. Keneng na ketakwaan dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang mun perak ate atas dia tengah bulan Ramadan berarti dia sudah istiqomah tahun yang lalu berpuasa. Tahun yang lalu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah kena aten pas perak sebab pagi istiqoman ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun kun perak lagi sana saya perak lambat tak puasa kun perak ngarep ridha Allah bulan mangken engkau terus tak masukin ke neraka supaya poin neraka tak nyeting ka sengkok maka engkau perak dan Habib dan Kiai suruh perak meloloi gua tak puasa nyengir pas mati macet beuy masuk ke neraka. Ini kan bunyi betul kan. Jadi harusnya kita itu hatinya yang gembira pada bunyi betul kan. Di bulan Ramadan dikatakan bulan suci. Kenapa dikatakan bulan suci? Bulan bersih. Bersihnya hati, sucinya hati di bulan Ramadan. Coba kita sekalian umpama punya masalah. Tak usah beli non. Kangkui pasaper, tak usah. Seperti bion. Sayang bulan Ramadan. Beni bulan Ramadan pencentar. Siapa yang membuat sabar kita? Bulannya lah, bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah apa baipun? Tapi terjadi bulan Ramadan, pasti kita bersabar. Tanpa beli kiai, tanpa beli habib. Tanpa balai guruna, tanpa balai tetangga, pasti dia bersabar. Bulan Ramadan, saking hebatnya bulan Ramadan membuat orang nikah hatinya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan nikah adalah bulan pengangkatan doa. Bulan Ramadan nikah adalah bulan penyeporah dekat umat. Bulan Ramadan itu adalah bulan penyabar. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang membuat kita sekalian ikhlas. Andai kata guleban panjenengan sedaja nika oning deka. Kenjeran rahmat belisan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka guleban panjenengan sedaja Jaibun Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani boleh bisa minta kita keluar di masjid gitu. Diam terus di masjid pun ngaji istighfar tak keluar kan kecuali kun merak entar ke hamam ke jeding je baru mari jeding tujuh boleh je mun oning deka rahmat Allah kenceran seibeki deka ulah panjenengan sedaja ning bulan Ramadan apa boleh ning nuzulul Quran apa boleh ning Lailatul Qadar. Alhamdulillah gula makin dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tanggal 14 Ramadan malam Sabtu. Si bakal datang jam 3 saya harus umroh.
Karena mungkin karena kuda tak husuk. Tak husuk. Jangan terawih ni kanto tak husuk. Jadi bi Allah epele, epa husuk ah. Umroh ke Mekah tanggal 14, 15 nyampe langsung ketemu insyaallah dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran sudah di Mekah, di Madinah. Nuzulul Quran sampai Lailatul Qadar selekor, telolekor, petolekor, sangalekor bedening Mekah. Sampai Idul Fitri bedening Mekah. Mari Idul Fitri oleh dua hari kula Peleman bahasa Indonesia. Nyon tua nak mencerda pak Peleman. Macam terutama termasuk terima sarang Gusti Allah. Ini kan saya penting nih kan. Ini kan urusan Peleman tak Peleman pacetlah bagian dari Allah. Cuman perlu tua nih kan. Perlu na tua na panjenengan sedaja kan gitu kan. Supaya bisa tapangki boleh, bisa ngisi boleh nih masjid Jami' Raudatul Jannah ini kan. Minta tua nah paringin lanjang umur si barokah. Cek lanjang umur melolo je, bi rezekin boleh. Lanjang umur rezekin boleh juga ada banyak je. Mun berak lanjang umur melolo, pese tak andi, ngok mati ya. Sampai tua. Nah, pasaran lanjang umur terus don tak ada temate. Pese tak endi, otang banyak ngeremet. Pasaan lah para Maria, telasan selalu mendekat ponon. Rami pun kiridu kapir, otang banyak senaki. Yang mau mati ya. Lanjang umur si barokah, rezeki banyak manfaat barokah, keluarga selamat sehat walafiat barokah. Anak-anak solihina solihat barokah, tatang kejemper aman makmur barokah. Ini yang kita cari. Karena para buzi beden kelormaten Gusti Kanjeng Nabi ini kan malain tua lengkap tak tengkoteng kan. Pertama Gusti Kanjeng Nabi malai tua ada umat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nekau ketika Kanjeng Nabi nika aja doa kaento seluruh dunia umat Islam maca sampai nika kenangan Kak Dima Bisaos masjid-masjid Kak Dima kiai mulai dari kiai Sendik Langker sampai Sendik Pesantren mulai dari kiai Setapati Husuk sampai dekat orang salafus soleh saya bacalah aulia Habib Sakentok mulai santre mau sengan sampai ke santre saya bacalah santre pondok pesantren setujuan kenal ke tua kainto bening Mekah tua saya paling laris kanto atau waf non Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mari segitu salat tawaf. Mari salat tawaf adua Rabbana boleh. Di mana-mana orang adua gitu nika Rabbana gitu baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah nyon berikan keselamatan dan kebaikan dalam hidup saya di dunia dan berikan keselamatan kebaikan saya dalam akhirat dan jauhkan saya dari ancaman api neraka. Anak padua ini mak lengkap. Ya Allah jauhkan saya dari ancaman api neraka. Berarti umat nikah saya masuk ke surga ki bede karena entasan dari apoi neraka. Bede makhluk ke Allah masuk ke neraka tak keung ke boleh non. Pencet bede di neraka terus sawon. Terus selama-lamanya. Beda orang nikah makhluk ke Allah masuk ke neraka tak terus kan di neraka kan. Mari sekarang to yentas masuk ke surga. Cuman cek di neraka non. Cek apa ya beta dengan ruah. Non tangrep 2 bulan. Ya lo ber yentas pasti kan. Ulama mangkin ning Al-Qur'an Allah Ta'ala ada bu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Dan orang-orang seiman dengan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu telah diputuskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, selama-lamanya dia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih ada di neraka? Allah Subhanahu wa taala sayang. Surga itu ada tempat orang suci. Surga itu adalah bersih dan suci. Surga itu bukan tempatnya orang punya dosa. Maka sekali kau panjenengan setajaki di dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bersih, maka dia pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itu untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak bagian masuk dekat surga Gusti Allah, tetapi setelah dibersihkan dengan api neraka. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Seperti sejarahnya Fir'aun. Fir'aun ini kan pembunuh. Fir'aun ini orang jahat, orang kafir. Ketika Fir'aun itu membunuh istrinya yang namanya Siti Asia, digantung, dibunuh. Setelah itu juga membunuh pelayannya, Masito, suaminya, istrinya, bahkan anak-anaknya dibakar, ditaruh dalam kuali, digoreng. Banyak orang-orang juga dibunuh oleh Fir'aun, digantung oleh Fir'aun. Apa jawabannya? Karena tidak beriman kepada Fir'aun. Tidak beriman kepada Fir'aun. Ketika itu Fir'aun bi Allah, ketika bermusuhan dengan Nabi Musa, maka bi Allah perintah Musa, kamu lari saja, sudah kamu menang dengan Fir'aun. Lari saja. Tidak usah tarung. Mentarung kan tentaramu cuma 80 orang. Sedangkan Fir'aun tentaranya 150.000. Habis. Kalau kau menang, karena kenabiannya Nabi Musa, hebat Nabi Musa, mukjizat paling hebat Nabi Musa dalam peperangan. Karena memang petarung Nabi Musa itu. Dicipta oleh Allah untuk petarung. Kenapa Nabi Musa yang hebat sebagai panglima perang luar biasa tidak dikasih kesempatan untuk berperang dengan Fir'aun? Justru Fir'aun dikalahkan dengan Nabi Musa hanya berlari. Lari kamu Musa, lari, kamu menang. Sembunyi, lari, sembunyi, lari. Ketika itu dilaksanakan oleh Nabi Musa. Sembunyi Nabi Musa. Ketemu, lari lagi. Sembunyi lagi, ketemu, lari lagi. Akhirnya tentara pengikutnya Nabi Musa ngomong sama Nabi Musa, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, engkau adalah seorang Nabi, seorang Rasul, doamu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kamu kepada Allah supaya semuanya ini selamat. Apa katanya Nabi Musa? Sudah, saya sudah berdoa kepada Allah. Sudah, Allah berfirman kepada saya cuma suruh sembunyi, lari, gitu aja. Bagaimana ini? Capek, makanan sudah tidak ada. Harus lari lagi setelah itu kalau ketemu. Sembunyi nikah kurang lebih nikah 15 tahun. Lari, sembunyi. Selama 15 tahun. Kalau hukum pemerintah Indonesia itu 3 tahun habis masalah sudah. Lari ke Malaysia habis sudah, tidak ketemu. Ini cari terus dari saking jahatnya Fir'aun, saking dimusuhinya Nabi Musa karena beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dimusuhi 15 tahun dicari terus. Jadi kalau kita sekalian ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimusuhi oleh orang-orang yang tidak kenal kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar kita, tetap kita bersabar, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetap saja kita berruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang bagaimanapun, dicegah bagaimanapun, kita tidak terlarang, kita tidak tercegah. Kenapa? Tujuannya hanya satu, iqlali kalimatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimanapun, tetap kita harus menghadiri. Tujuannya beribadah kepada Allah. Itu aja,
dengan kita tidak menentang. Artinya seperti yang kemarin pandemi, disuruh pakai masker, ya pakai masker kita. Ibadahnya jangan kita terlarang dan tercegah. Yang ruwet ini di rumahnya tidak pakai masker, tidak sholat, itu yang salah. Kalau yang ke masjid pakai masker, ya sholat tidak masalah. Pakai jarak, silakan pakai jarak, tidak masalah dijarakin. Yang penting kita tetap beribadah, ibadahnya tidak disalahkan, gitu aja. Jangan ditutup ibadahnya. Kalau urusan pakai masker, urusan cuci tangan, silahkan, tidak masalah. Islam itu bukan hanya cuci tangan, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Semuanya tercuci, semuanya dan suci. Maka kita tidak terlalu. Yang salah itu, yang keliru itu, yang tidak pakai masker di rumahnya malah tidak sholat. Yang pakai masker pun tidak sholat, itu yang keliru bagi orang Islam. Kalau bukan orang Islam saya tidak mau bicara. Ini yang dibicarakan adalah orang Islam. Baik yang masker atau yang tidak masker harus tetap sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, tidak tercegah dan tidak terlarang ini. Akhirnya Nabi Musa lari. Ketemu, lari lagi sembunyi, ketemu, lari lagi. Akhirnya sudah habis makanan, senjata sudah habis, di belakangnya ini lautan sudah. Wahai Nabi Allah Musa, kau berdoa kepada Allah, ini lautan di belakang. Di depan musuh. Yang jelas kita sudah tidak bisa lari lagi sudah. Habis kita, habis kita. Akhirnya malaikat Jibril turun, Musa. Ambil tongkatmu dan pukulkan sama lautan itu. Akhirnya Nabi Musa diangkat. Tongkatnya dipukulkan ke laut satu kali. Lautnya misah jadi dua. Akhirnya Nabi Musa lewat dengan bala tentaranya. Ketika lewat, Fir'aun lewat juga. Nabi Musa nyampe ke gunung, Fir'aun di tengah. Pukulkan lagi tongkatmu ke lautan. Dipukulkan lagi, akhirnya lautannya terbuka. Terhalau semuanya. Fir'aun kena ombak. Habislah Fir'aun. Ketika itu Fir'aun sebelum mati, pas mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim engkinon. Allah ini kan Maha Belas. Allah ini kan Maha Belas. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Engkau setiap beriman, percaya kok ke pangeran Nabi Musa dan Nabi Harun. Percaya. Dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rahmatnya Menyiapkan rahmat, menyiapkan maghfirah. Cak non. Napa boleh gue lebih sambian korban ongguan husuk ibadah Allah non? Korban ongguan puasa di bulan Ramadan tarawih ongguan. Allah kafir menyiapkan rahmat dan maghfirah non. Apa boleh aku lebih sambian gelu tengi. Tapi gama gagah non. Gama gagah takut apa biar takut. Wanita Rabu Zibedan kalau hormatin. Apa? Nabi Musa nih kah? Ketika beri atas takerjat non. Kafir sepon tenggelam gelaupan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Engkau iman setia, percaya engkau setia ke pangeran Nabi Musa ke Nabi Harun. Langsung Nabi Musa tak dek remah mun dek ieu lagi gua. Dek remah mun dek ieu lagi gua. Berarti kan dosa-dosanya Fir'aun sapuna mula tak ada lah. Kejahatan Fir'aun tak ada lah. Masuk surga di kian Fir'aun deh. Ya? Sedangkan Allah maha lampak. Mun beda Nabi, Rasul lampak, lampakan Gusti Allah. Mun beda orang manusia soki lampak, sokian Gusti Allah, lampakan Gusti Allah. Kau betir Nabi Musa. Aduh, Allah maha lampak. Mun pas orang dia topet ke Allah, terima pun Allah. Akhirnya berapa jabatan kelormatin, malaikat Jibril turun non, masuk ke lautan non. Bolan Nabi Fir'aun bolan ngucap amantu bi Rabbi Musa wa Harun takok sampai ngucap la ilaha illallah. Mun ngucap la ilaha illallah Fir'aun masuk surga tetemu bitika. Tetemu bitika. Jadi malaikat Jibril ngalak celot langsung itu cetaki ka colok Fir'aun non. Akhirnya Fir'aun tak bisa ngucap la ilaha illallah, mati dalam keadaan celeken non. Beriin abu celot kalaben
malaikat Jibril kan itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Fir'aun kan itu Fir'auna yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi tetap napa yadab Allah Subhanahu wa taala tetap kena neraka Fir'aun kain itu para bujebetan keromatin. Keng saking maca la ilaha illallah pas mate swarga Fir'aun ni kan. Ikap lambeun Allah non. Belas kasih Allah, jak gejek ka belas kasih Allah non. Jak ngucaan panjenengan kain itu Gusti Allah ni ka cerek empon. Karena banyak orang nong geni, orang rejing, orang liprak, orang beledu, orang bulu jaran ngocak. Duh, pengiran ni kata belas ka gula beb kuah. Pengiran tak nisr ka gula ala ko pan nari pan bulan ni tak oleh napa tan ki. Selain mak soki kalau gula mak tak nyaman beb. Allah ni ka belas, soki belas Allah. Cuman Allah kain tu para puji beten kalau hormatin kasokan aku lebih sampean tak oning benten. Kesangka saya bi kaula panjenengan seteja ternyata tak sae nan menurut Allah kan segitu sangka tak sae bi kaula panjenengan ternyata sae menurut Allah in ahsantum ansatum li anfusikum wa in asatum falaha kan segitu kudu sampean di ala Korea jelas sukses kok soki kok ternyata rogi. Mari gula pun naman sengon, soki kok naman sengon, pabanyak gula ternyata osom olak non. Arapa mak tepaan banyak gula naman sengon, olak non. Akhirnya gula tani bobong sekoni ontong, non gitu. Akhirnya pabanyak gula potak gula ternyata rogi non kakak nolak doh. Jadi soki ni di Allah, mon soki di lako non tukang nebeng gak ruas si soki gade. Jok ku berangkat isak datang non engki ku sakang lako arapa mak kalaga bayi si bayi garua tadi non lakon berak nangis oleh gula engki sedangkan si nebeng garua pergi pagi pulang isak oleh konjoan konjok na tebu kamu masih tak salib nih kan. Nah, ini kepada puji beten kehormatan. Maka pada puji beten kehormatan kita ingat kepada redaksinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika huruf alif pakade ben Allah aqimis shalah. Nikad din Allah pun. Si abriin kenjeran langsung Allah. Pajiraji ben Allah nikmat aqimis shalah huruf pa. Manceng alif. As-saum. Kan? Li wali ajli. Puasa tangan di benekok si abri langsung kenjeran dia nah. Asom lain bi siam non. Gelak mun siam kan deur bisa nahan omong kan segitu. Saum kan segitu. Nahan nafsu non. Nahan nafsu nika saum. Tapi ki ngakan beda orang tak meler keng abeun kento tak pasah beda. Beda orang dia apa sah keng meler kan segitu non. Berarti pasan meler kan segitu. Beda pasan ngakan kan segitu non. Macam pasan nih kak. Siam nih kak siam. Tapi as-saum nih semuanya sudah. Nafsu jaga kan segitu non. Deureun kan itu etahan, minuman etahan kan segitu non. Ngomongin orang etahan, ngelakonin perintah Allah tidak pernah napa seilarang ben Allah kan itu seilakonin. Ini kan cuma as-saum. Maka di kita para buzi beten korbatin guliban panjenengan setejaga itu sebagai umat Rasulullah bisa merdeka, senang kalau sudah puasanya berkualitas. Bagaimana supaya puasa kita berkualitas? Dengan para buzi beten korbatin pertama niatan. Niatan pertama, jauh keluar dari niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadis sanati fardhillahi taala. Ketika sudah berniat puasa, maka puasa akibat akal pikiran kita puasa, kan hati kita puasa, nafsu kita puasa dari segala makanan, dari segala minuman, segala rokok, segala terus biasa haram. Yang halal semuanya di siang hari, tapi yang malam halal. Haram di siang hari. Barang yang halal karwa, haram di siang hari. Duk rom habib sebulan Ramadan tah haram tapi iya, tapi siang, bon malam je. Badan polong biring bini lagi. Ini kasih yang haram. Nyium karo biasa le genjeren lagi mun tak pasaan nggih. Rajo genjerna nggih. Ini mun pasaan haram. Nyium. Apa? Takut sampai mere. Kan enggak nih non. Mere kudu nika
makanin sampai belum polo orang non. Iki nika edinte non makanin belum polo orang. Kutu apasah 3 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setong bekto nika bila se Rasulullah pon buru bila se Allah tangi bukti aki kalaban Firaun pon tangi nan. Makin bila se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setong bekto beda sahabat entar ke Rasulullah karena abeun ka ento tak basa tan. Tak kelar nahan nafsu. Wan nafsu katifli intuhmilhu sab'ala hubbir radai wa intam timhu yan fatimi maulaya salli wa sallim da abada ala abibika ghairil khalqi li min warawadatuhul jibalu summa min dahabin an nafsihi fa araha ayyama samami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Muhammad. Tiba ada sahabat Rasulullah nikah anak nikah si muda di keluarga ki burabi ini mangkana makabin bulan Reba gitu kan. Angki bulan sejauh arwah bulan Molot dia arwah kan. Ya bulan Recep dia arwah kan. Nikah mun bulan Reba tanggal sagami tanggal 6 lekor 7 lekor apa boleh bila nak arwah tanggal 2 lekor non akabin non. Ini kamu tempat kasih kere lanjut nih kah? Tak pasal sekali. Tak pasal sekali nih kah masa bulan nih kah? Nih kah benisalan kemantanan nih kah? Salah kapi nih kah? Termasuk kiain bi matuan salah ya. Jadi gue minta tolong ke KUA kalau sudah mipet-mipet yang gue pergi. Cek beki aja gue. Marin telasan bayilah. Ini kagaruan non. Mipet tanggal sangat lekor ya bakabin. 2 malam langsung ke pasar non. Ini kah? Derem nih kah? Jareng ebek to Jumat polan saya Sayyidul Ayyam jebon non. Mari maghrib minta apa kabin. Jumat seto Ahad apa sah. Non? Kemen nih kah? Ruwet nih kah? Nika berabu. Jadi berabu jabatan kalau matin. Beda orang kibura kabin kan itu Rasulullah panggil sahabat kan itu. Malan tak pasah. Engki Rasulullah aku le tak pasah Rasulullah. Oh iya jan Rasulullah. Apa bentar pasah? Engki aku tak kelar Rasulullah. Ben pasah ngantein 3 bulan berturut-turut. Tak kelar gula Rasulullah. Coba tes puasa. Akhirnya oleh 15 hari tak kelar tenan. Non. Puasa ni bulan Saban terus puasa tak kelar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakon makanin orang bulung polo non. Bulung polo fakir dorin. Selama sebulan makanin orang. Tak bisa tak mampu gula tak ndik Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bahan melean lah, mele korma. Sebudak Melihat mas budak tuum karing goreng, non tuum karing goreng. Penebusan bentusa ka Gusti Allah. Sebab jaban dia tak hinda laku jadi pangeran ya, no. Tuh, kenapa saya kebeli gula Rasulullah gula tadi, no? Nika beli Rasulullah mele non. Korma sa budak. Pas panggil Rasulullah, ya korma sa budak, tuumlah setialah, kesediaanlah non. Ada penebusan abaan dia. Salan ba ka Allah Subhanahu wa taala. Nika kasih nebus lagi Rasulullah non. Ikan ngatero Rasulullah nganika tak bisa dan bahring nyuanyar non pas punya tak pasah nika pas entar ka gula 3 bulan dah pasah tak kelar beb non makanin orang belum bola orang gula tak ndik beb melelah korma sabudak nika gula tak ndik beb aku lah suruh meleh sabudak mun pas orang 10 kan 10 budak miskin dadi kiai bagian tak dadi kiai lah jai Kanjeng Nabi kelar mun Kanjeng Bani tak kelar ten. Kanjeng Nabi kelar no melaki kanjeng Nabi sabudak suruh tuum situng na boleh sabudak tuum takut salah ka Allah laku tang umat di dalam mun hidup Allah Subhanahu wa taala maka para buzibatin kehormatan ayat yang pertama walladzina amanu wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ayat yang kedua walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ben orang-orang kafir jadi ya sudah ditentukan oleh Allah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala keneng naning neraka jahanam hum fiha khalidun saros terus saben neraka jahanam.
Mun Islam ki bede neraka yang kat kinon. Karena la ilaha illallah sinolong ki bede swarga. Min ahlin nar sini kata oleh senaning dein kan non. Adalah orang yang pernah nyelam ning neraka saking non. Yo gulung na orang-orang saya kalau pai ka pangeran siapa saa kata gitu non si ibu itu min ahlin nar. Mun orang kafir sudah para buzi beten ngamatin badan ngira-kira neraka tak pernah yang kes masuk ke surga karena dia tidak pernah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ada burogi non orang nikah mun tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala rogi ban. Mun Allah ngucak rogi kurang berapa menit ini sudah? Hah? Kurang 10 menit sudah. Pertanyaan, ini sudah kurang 10 menit? Belum? Iya. Kurang berapa menit maghrib? Lekor. Allah Subhanahu wa taala mun ada burogi nikah tak pada. Kalaban kerugian saya caki kalaban manusia. Mun kula wi panjenengan tapangki bente ke ngerojek ngucak rogi paling rogi nikah paling banget 100.000. Karena modalnya kun berak ke beli cambe, petes, temon kan jadi kan? Nikah beda 100.000 kerugiannya. Kalau yang mengatakan rugi tegang embi paling 300 rogin. 500 paling banget pun rogi kok tegang embi ke pasar Rebuan, ke pasar Maron. Paling punten rogina 500. Mun tegang sape ngocak rogi paling enten petong 50 sampai 1 juta. Mun pengiriman Surabaya paling punten sampai 30 juta kerugiannya. Mungkin mun toko ngocak rogi paling punten dalam sebulan kerugiannya 3 juta, 4 juta. Mun toko emas rogi setahun paling enten 300 juta, pol 300 juta. Kalau negara Republik Indonesia nikah menyatakan rugi, Menteri Perdagangan menyatakan rugi, neraca penurunan kerugian sangatlah menurun sekali, disiarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling punten nikah 7 triliun dalam setahun Indonesia merugi. Beda kalkulator kerugian manusia nikah, kerugian negara beda kalkulator. Tapi mun Allah sing ngocaki rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kau kuciptakan dalam keadaan merugi. Allah ngocaki rugi. Siapa orang yang rugi kan itu? Walladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Dialah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazadan mil'ul ardi dahaba. Kerugianmu orang-orang kafir ketika sudah nanti di hari kiamat mengumpulkan emas 10 bumi. Mil'ul ardi dahaba. Emas 10 bumi. Segunung bila tak nemu. Sebumi bayi, kula bisa sambiannya tak oning dan kalau jengah bumi kalau berbumi Indonesia nih kak, apa boleh keluar negeri, apa boleh satunya nih kak, satu dunia, sealam dunia, sebumi gitu, kumpul lagi emas, permata, berlian dan mutiara lah, dan itu bukan sebumi, 10 bumi, minul ardi dahabat, untuk dijadikan penebusan kerugian engkau akabiban ya Allah Subhanahu wa taala, walau iftadabi. Tak cukup jadi kebaik tepusan ke sengkok. Ni kau rabu jabatan kalau hormatin. Tu tiba ke lalandi emas 10 bumi, 10 berlian 10 bumi, mutiara 10 bumi. Kebaik tepusan dekat Allah atas kerugian Allah. Saya cipta aki kau leban jenengan sedaja. Saya beri nikmat dekat kau leban jenengan sedaja. Saya beri nyaman dekat kau leban jenengan sedaja. Tak pona terginon. Mun esra aki dekat Allah sebagai penebusan emas 10 bumi ke itu. Tetapi kula panjenengan saja sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan sering baca la ilaha illallah, sering baca astaghfirullahalazim, sering baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Dengan zikir dan tasbih saja Allah Subhanahu wa taala bunga bahkan diangkat ben Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang paling tinggi engki kaento dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan 10 yang pertama dinamakan Yaumir Rahmah, hari-hari penuh dengan kerahmatan. 1 sampai 10 hari Yaumir Rahmah, penuh dengan rahmatnya Allah. 10 kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 mereka nyamain Yaumil Maghfirah, hari-hari yang penuh dengan pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Tojuk bae ning kenengan kaento rahmatin ben Allah. Tojuk ning kenengan kaento ning 10 kedua kaento nikah adalah orang-orang yang sepora kalau ben Allah Subhanahu wa taala. 10 ke hari ketiga nikah para buzibatul rumatin tiap orang Gusti Kanjeng Nabi adalah yaumi itkum minan nar, hari-hari yang penuh dengan pertolongan Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Nikah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia para bu sekalian sebut kehormatan, mungkin ada tanya jawab dari panjenengan saja. Jadi napa sih bagi kaula mulai gelek sampai akhir kento tak langkong ngiring ibri bekto sampai kan sebelum maghrib adzan maghrib sakento waktu dimulai. Alhamdulillah dan kula sareng ajunan stage aroma sak syukur kehadiran beliau Kak Dinto Syampon abri berbagai macam tausiah sehingga dan kula sareng ajunan stage selalu tero masemaah nika dek kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ben dari keterangan beliau gila mak pola beda dari jamaah saya beda ditanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkolang Abdina Habib ngagumi situng pertanyaan sederhana ke seputar niat puasa. Abdina kasak seoning mulai diminki kana kasak doa niat puasa kasak nawaitu somawadin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Cuma abdina mireng baru-baru nikah pada Ramadhani kasa niata. Nawaitu somawadin an adai fardhi sahri Ramadhani kanto. Jadi nyon penjelasan ajunan abdina. Sampuna sekak dimah saya sedekah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Habib, gimana kalau ada evaluasi misalkan antara atasan dan bawahan mengenai hasil kinerja dan evaluasi itu dilakukan di bulan puasa. Tentunya dalam evaluasi kerja itu pasti akan membicarakan seseorang. Sedangkan pembicaraan itu termasuk ghibah, akan membatalkan puasa. Tentunya setelah dipertanyakan gimana tentang si A ini kinerjanya gimana. Nah, tentunya akan menceritakan gitulah. Bahwasanya A kerjanya seperti ini. Oh ternyata dia tuh sering begini. Nah, gimana tentang pahala puasanya apakah masih ada atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda boleh setengah ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Habib, ada satu pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Habib berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi bagaimana ciri-ciri seseorang yang memperoleh hidayah Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu barang abstrak yang tidak perlu orang tahu bagaimana ciri-cirinya, sehingga itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu saja Habib, bagaimana ciri-ciri seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan Lailatul Qadar.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pertanyaan cukup 3 dulu. Mungkin nanti ada waktu tanya lagi setelah jawaban saya. Yang pertama tentang masalah niat. Yang biasa didengar oleh panjenengan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Ada juga yang menyatakan niatnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Tapi kurang pertanyaannya. Ada lagi juga nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhalillahi ta'ala. 3 berarti ya. Bukan 2 ya. Jadi yang pertama Ramadhana itu secara umum jamak. Berjamaah baca di masjid setelah tarawih witir ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Atau hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhan lillahi ta'ala. Tidak masalah itu. Itu jamak. Dibaca Ramadan nih kalau di rumah sendirian. Kalau tidak ikutin sama sholat tarawih sendirian, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Kita lihat maknanya saja. Niat saya berpuasa di bulan Ramadan yang saya laksanakan, bukan yang kalian laksanakan gitu. Ramadhana yang semuanya melaksanakan, kan gitu ah. Kalau Ramadan di bulan ini untuk saya melaksanakan. Tapi Ramadhana di bulan ini kita sekalian yang melaksanakan gitu ya. Tidak masalah, tidak ada dosa. Tidak keliru, tidak keliru. Kalau ditambah imanan wa ihtisaban, ada ulama yang menambahkan seperti itu. Juga lebih bagus, seperti lebih baiklah karena memanjangkan namanya. Seperti berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak pakai itu juga tidak masalah. Itu doa sudah yang depan itu. Tidak pakai iman dan ihtisaban juga tidak batal puasanya. Dipakai Ramadhani khusus dirinya sendiri, Ramadhana untuk orang banyak gitu kan. Dan sama-sama tidak salah gitu. Umpama berjamaah tapi tetap baca Ramadhani berarti dia tidak mengikuti imamnya, mengikuti niat sendiri-sendiri gitu kan. Hanya untuk sendiri-sendiri gitu aja. Itu yang pertama. Sudah terjawab ya. Yang nomor 2, tadi kalau ada hal sesuatu masalah keuangannya, berbicara di satu forum ya. Bagaimana kalau dilaksanakan di bulan Ramadan, tentunya akan membicarakan kejelekan orang lain, katanya tidak bisa terhindar kan gitu. Kalau ada sesuatu yang janggal pasti dibicarakan. Kalau membicarakan orang lain batal pahala puasanya. Memfitnah ghaibah batal. Ada 2 batal. Ada batal puasanya, ada batal pahalanya. Kalau itu tidak batal puasanya. Tetap dia lapar, dia tidak minum, dia tidak makan. Tapi pahalanya batal. Tingkat kebatalannya itu ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang hangus. Kalau sampai membicarakan kejelekan orang itu dengan menghina, memfitnah, dan sampai ingin orang lain itu jatuh dari pekerjaannya, kan gitu ha? Habis sudah pahalanya, puasanya sudah nol. Tapi kalau bukan memfitnah, membicarakan kejelekan apa yang dilakukan orang itu, kan itu kejelekannya yang dibicarakan, bagaimana supaya orang itu tidak jelek, ada keinginan untuk menegurnya, kan gitu, supaya orang itu lebih baik. Di sini ada jihad. Tidak sama loh, jihad dengan jahat serupa tapi tak sama. Kalau jahat ingin menjatuhkan orang, kalau jihad ingin membenarkan orang, kan gitu. Bagaimana orang itu ketemu dengan kebenaran? Namanya jihad. Saya supaya benar bagaimana, orang lain supaya benar bagaimana, ini jihad. Kalau menjatuhkan orang lain, ini jahat, gitu. Jadi
pahalanya kalau ingin niatnya tidak menjatuhkan orang lain, ingin mengembangkan usaha itu di bulan Ramadan supaya orang itu menjadi lebih baik dan keburukannya bisa terobati, boleh, tidak masalah. Dan tidak gugur pahalanya gitu. Puasanya tidak gugur, pahalanya tidak gugur gitu. Karena ada rapat-rapat yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Seperti kantor-kantor yang buka kan gitu, di bank-bank terbuka itu. Ya, sepenting kita harus mawas dirilah, nafsi-nafsi sendiri-sendiri bagaimana tidak melakukan hal kejahatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Karena ini adalah bulan suci, kita harus bisa ngerem kan itu. Nah, kita bisa nyetir, kita ngerem gitu, bisa nahan amarah atau fitnah atau ghaibah itu. Yang kedua, sudah ya? Terima kasih. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Pertanyaannya keliru. Kalau ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, saya pun tak tahu. Yang jelas orang yang baik itu belum tentu kebaikannya dari Lailatul Qadar. Bisa dari tarawihnya, bisa dari ngajinya, bisa dengan kebaikan kepada orang tuanya, kayak gitu. Atau dengan rukun baik dengan tetangganya, taat kepada orang tua dan gurunya, kan gitu. Itu banyak yang membuat orang itu menjadi baik atau menjadi orang husnul khotimah. Jadi ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar saya tak tahu. Yang saya tahu ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar. Kita mengharapkan Lailatul Qadar itu datang dan itu tidak diperuntukkan untuk satu orang tapi untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu datangnya pada yang namanya Lailah, malam. Al-Qadri adalah malam kemuliaan. Ulama menerangkan Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil. Karena Allahul witr yuhibbu alal witr. Allah itu ganjil, senang kepada yang ganjil. Maka bisa 21, 23, 25, 27, 29. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada bunyi-bunyian apapun juga di malam itu. Jangankan orang yang menari, yang apa, yang baca Al-Quran aja ngantuk. Yang wirid aja malam datangnya, pas afdolnya Lailatul Qadar, penjoget sekalipun dia tepak berhenti, tepak kongslet. Yang bermaksiat aja, tek, kongslet waktu itu. Apalagi yang durhaka dan kongslet pada waktu itu, yang ngaji, yang ibadah, yang sujud, yang ruku, diam. Pada waktu ruku Lailatul Qadar datang, tek, diam dia. Iya, saya belum sujud, apa sudah sujud ya? Ada seperti itu. Karena Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan, keterimanya kebaikan semuanya dan bala kepada orang yang menentangnya itu Lailatul Qadar, kemuliaan. Kalau saya pada waktu ngaji kepada guru saya dulu, itu Lailatul Qadar itu katanya almarhum al-maghfirlah Kiai Maksum Bahrawi di Sebaung, saya mengungkap tentang masalah Lailatul Qadar kepada almarhum pada waktu saya ngaji di masjid. Ternyata Lailatul Qadar itu mulai dari asar jam 3 itu sudah Lailatul Qadar. Jadi kita itu pasti umatnya Rasulullah itu pasti ketemu sama Lailatul Qadar. Artinya kena hembusan Lailatul Qadar. Jadi saya senang makanya kalau ngaji sama kiai yang sabar kan gitu. Kiai yang murah itu, yang pemurah. Ini sudah mulai jam 3 sudah Lailatul Qadar kita dapat katanya. Nah, umum tanggal 21 itu mulai jam asar terus sampai ke maghrib, sampai ke sholat isya, tarawih, Lailatul Qadar. Afdolnya pada waktu malam. Afdolnya kan? Bisa jam 1 malam, jam setengah 2 malam atau jam 3 malam sampai subuh. Sebelum subuh itu Lailatul Qadar pulang. Jadi afdolnya itu malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Dan sampai fajar. Jadi salamnya Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar itu
disambut oleh salamnya para malaikat semuanya untuk menyalamin semua umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti mereka-mereka menjadi orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bisa mampu beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan orangnya aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa termasuk sampean, jenengan, kita atau saya ya. Biasanya orang kalau sudah ketemu sama Lailatul Qadar ya itu sudah tidak butuh, sudah harta, tahta, wanita atau semuanya sudah, dompet, tidak perlu sudah, ATM, tidak penting sudah. Apa? Karena harumnya sorga sudah ada pada dirinya. Dan kehidupan yang kekal abadi itu sudah disemprotkan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah. Anginnya adalah angin kesenangan, kejemberan, sehingga dia mengharapkan sudah, ya Allah, matikan saya ya Allah, matikan saya ya Allah. Karena sudah tahu kalau dia sudah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pengantin baru bilang sama pengadaan, "Cek David nih luar, engkau pakai dalam lah, pakai dalam tulian lah." Kenapa? Tahu sudah di dalam ada bunga, ada makanan, ada kue, bahkan ada yang paling afdol adalah istri tercintanya dalam kamarnya itu. Itu orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar. Bagi orang yang tidak kawin tidak bisa minta ke dalam, tidak bisa. Sama dengan orang yang tidak ketemu sama Lailatul Qadar, tidak bisa minta, ya Allah matikan saya, matikan, tidak bisa. Tetap dia minta panjang umur dan rezeki yang banyak. Ya, kalau bisa kawin lagi. itu saudara-saudara sekalian. Karena kita ketemu sama Lailatul Qadar, sampean masih ketemunya sama Habib Haddar gitu. Itu sekian saja saudara-saudara sekalian. Mungkin masih ada waktu. Sudah waktunya sudah habis, tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan ditutup. Mudah-mudahan keterangan mulai awal sampai akhir dan jawabannya dan pertanyaannya semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma tahiyyatukum fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sallimna ummata sayidina Muhammad wajburna ummata sayidina Muhammad wasturna ummata sayyidina Muhammad wansurna ummata sayyidina Muhammad warhamna ummata sayyidina Muhammad wa barik lana ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan husnul amal husnul khatimah wa ibadatuna ya Allah bi ibadatit tarawih shaum bitahajjud wal witir ya Allah siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana ya Allah bifadli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi taslima katsira. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagainto binabidahilap kalero sala lopot yang sepora ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.